Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Mutu Pelayanan Rekam Medis ingin membawakan sedikit materi yaitu tentang analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Adi Adianto dengan NIM 1902055176, dengan rekan saya Miranda Fatmawati dengan NIM 1902055192, dengan Nawang Sari Putri Widyasuti dengan NIM 1902055192, dengan rekan saya yang satunya ada Putri Diah Nur Azizah dengan NIM 1902055196, dan yang terakhir ada Vina Marcelina Anggreni dengan NIM 1902055206. Rekam medis. Berkas rekam medis menurut Permenkes 269. Menkes per 3 2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen yang tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen rekam medis dipakai untuk dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Untuk keperluan penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, serta bahan untuk menyiapkan statistik rumah sakit. Judul jurnal: Analisis Kuantitatif Dokumen Rekam Medis Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Analisis ketidaklengkapan dokumen rekam medis pasien rawat inap kasus hipertensi di Piling RSUD Tugurejo Semarang, triwulan tahun 2003. Untuk jurnal 1, variabel penelitian dengan pendekatan yang digunakan untuk prospektif, di mana data penelitian ini digunakan untuk sebelum data penelitian dilakukan oleh Arif M. 2003. Populasi penelitian yaitu dokumen rekam medis pada pasien hipertensi di unit rawat inap Bangsal 1 tahun 2009, yaitu sebanyak 50 dokumen rekam medis untuk pengambilan sampel ini dengan teknik sampling jenuh karena seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya akan disampaikan sama Kak Nawang Sari. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Variabel penelitian dengan pendekatan yang digunakan adalah retrospektif, di mana data penelitian digunakan sebelum penelitian dilakukan. Populasi penelitian yaitu dokumen rekam medis pada pasien hipertensi di unit rawat inap Bangsal 1 tahun 2009, yaitu sebanyak 50 dokumen rekam medis. Untuk pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh, karena seluruh populasinya dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, jenis formulir rekam medis untuk pasien hipertensi triwulan 1 tahun 2009 yang diteliti. Yang pertama, lembar masuk dan keluar atau RM1. Yang kedua, formulir pengantar rawat inap atau RM2. Yang ketiga, formulir vital sign atau RM3. Yang keempat, riwayat penyakit atau RM44. Yang kelima, formulir perjalanan penyakit atau RM6. Yang keenam, formulir asuhan keperawatan atau RM38. Yang ketujuh, formulir resum atau RM46. Yang kedelapan atau yang terakhir, formulir perencanaan pulang atau RM57. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, kelengkapan identifikasi. Kelengkapan identifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelengkapan identifikasi nama pasien. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah kelengkapan data tertinggi identifikasi pasien berdasarkan nama terdapat pada formulir ringkasan masuk dan keluar atau RM1 dan riwayat penyakit atau RM44. Yaitu sejumlah 50 dokumen rekam medis dengan persentase 100%. Sedangkan jumlah kelengkapan data terendah identifikasi pasien berdasarkan nama terdapat pada formulir vital sign atau RM3, yaitu sejumlah 35 dokumen rekam medis dengan persentase 70%. Ketidaklengkapan pengisian nama pasien pada formulir vital sign RM3 disebabkan karena nama pasien sudah tercantum pada formulir sebelumnya, terutama pada ringkasan masuk dan keluar.
serta keterbatasan waktu petugas assembling yang hanya berjumlah 1 orang untuk menganalisis dokumen rekam medis dari bangsal. Yang kedua, kelengkapan identifikasi nomor rekam medis. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah kelengkapan data tertinggi identifikasi pasien berdasarkan nomor rekam medis terdapat pada formulir ringkasan masuk dan keluar dan riwayat penyakit atau RM44, yaitu sejumlah 50 dokumen rekam medis dengan persentase 100%. Sedangkan jumlah kelengkapan data terendah identifikasi pasien berdasarkan nomor terdapat pada formulir Vitalsig atau RM3 sejumlah 27 dokumen rekam medis dengan persentase 54%. Ketidaklengkapan pengisian nomor rekam medis dikarenakan petugas kurang teliti dalam mengisi dokumen sehingga menyulitkan petugas dalam menggabungkan kembali ketika formulir terlepas dari dokumen rekam medis. Sebab nomor rekam medis merupakan identitas khusus atau identitas yang termasuk penting bagi pasien. Yang ketiga, kelengkapan identifikasi umur pasien. Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah kelengkapan data teridentifikasi pasien berdasarkan umur pasien terdapat pada formulir ringkasan masuk dan keluar atau RM1 dan riwayat penyakit, yaitu sejumlah 50 dokumen rekam medis dengan persentase 100%. Sedangkan jumlah kelengkapan data terendah identifikasi pasien berdasarkan umur pasien terdapat pada formulir Vitalsig atau RM3 sejumlah 30 dokumen rekam medis dengan persentase 60%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vina. Selanjutnya, nomor 2, kelengkapan pelaporan penting. Kelengkapan pelaporan penting dapat diketahui bahwa jumlah data berdasarkan pelaporan penting lengkap dengan persentase 100% dan jumlah dokumen rekam medis. Yang ketiga, kelengkapan autentikasi nama penanggung jawab. Kelengkapan dalam pengisian autentikasi nama penanggung jawab dapat disebabkan karena dokter atau perawat yang kurang teliti. Yang keempat, kelengkapan intensitas tanda penanggung jawab. Ketidaklengkapan dalam pengisian tanda tangan penanggung jawab masih dijumpai karena kurang teliti dan kurang sosialisasi dalam pentingnya tanda tangan dokter atau perawat. Yang kelima, pendokumentasian yang benar. Pendokumentasian yang benar dapat diketahui bahwa jumlah kelengkapan data tertinggi berdasarkan pendokumentasian yang benar terdapat penggunaan singkatan dokumen rekam medis dengan persentase 100%. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Putri Diah. Jurnal 2. Penelitian ini terhadap dokumen rekam medis ini dilaksanakan mengingat dokumen ini sangat penting untuk melihat pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Apakah sudah terisi lengkap atau tidak lengkap? Jika dokumen rekam medis tidak terisi lengkap, maka akan berpengaruh pada kesalahan informasi dan juga dapat terjadi kesalahan pelaporan pada rumah sakit, bahkan bisa merugikan rumah sakit itu sendiri. Penelitian yang diteliti, analisa yang digunakan yaitu analisa deskriptif. 1. Review identifikasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan untuk review identifikasi dari 82 DRM yang diteliti pada rawat inap kasus hipertensi pada triwulan 1 tahun 2013 seluruhnya sudah lengkap. Kedua, review pelaporan. Dari hasil pengamatan menunjukkan untuk review pelaporan pada triwulan 1 tahun 2013 ada 81 DRM, 98,8% sudah lengkap, dan 1 DRM 1,2% belum lengkap. Review autentifikasi. Dari hasil pengamatan menunjukkan untuk review autentifikasi pada triwulan 1 tahun 2013 ada 2 DRM, 2,4% yang belum lengkap,
dan yang sudah lengkap 80 DRM 97,6%. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Miranda. Yang selanjutnya ada review pencatatan. Review pencatatan dari hasil pengamatan menunjukkan untuk review pencatatan dari 82 dokumen rekam medis yang diteliti pada masing-masing formulir dokumen rekam medis rawat inap kasus hipertensi di RSUD Tugurejo Semarang triwulan 1 tahun 2013 ada yang belum baik pencatatannya, ada 2 dokumen rekam medis atau 2,4%, dan yang sudah baik pencatatannya ada 80 dokumen rekam medis atau 97,60%. Berdasarkan teori, entry harus selalu dilakukan dengan cara pencatatan yang baik, sementara analisa kuantitatif tidak bisa memecahkan masalah tentang isi yang tidak terbaca atau tidak lengkap, karena ia bisa digunakan untuk mengkode diagnosa penyakit. Yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dari hasil pengamatan menunjukkan untuk pemeriksaan penunjang 82 dokumen rekam medis yang diteliti pada masing-masing formulir dokumen rekam medis rawat inap kasus hipertensi di RSUD Tugurejo Semarang triwulan 1 tahun 2013 ada 14 dokumen atau 17,1% yang sudah lengkap dan 62 dokumen rekam medis atau 82,9% yang tidak lengkap. Kemudian ada yang selanjutnya DMR. Dari hasil akhir dari analisa ketidaklengkapan dokumen rekam medis rawat inap kasus hipertensi di RSUD Tugurejo Semarang triwulan 1 tahun 2013 berdasarkan review identifikasi, pencatatan, autentifikasi, pelaporan, dan pemeriksaan penunjang dari 82 dokumen rekam medis yang diteliti 70 dokumen rekam medis yang belum lengkap, sehingga ditemukan DMR atau delinquent medical record sebanyak 85,4%. Hal ini menunjukkan ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis rawat inap kasus hipertensi di RSUD Tugurejo Semarang triwulan 1 tahun 2013 banyak tingkat kebandelannya. Hal ini disebabkan karena petugas belum paham dengan arti pentingnya dari kelengkapan dokumen rekam medis dan kurangnya pengetahuan tentang kelengkapan pengisian dokumen rekam medis dan cara pengisiannya berdasarkan analisa kuantitatif. Untuk yang selanjutnya, perbedaan dari jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal 1 yaitu variabel penelitian dengan variabel retrospektif. Pengambilan sampel yaitu teknik sampling jenuh. Instrumen yang digunakan yaitu checklist. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami yaitu tentang analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif mutu layanan rekam medis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.